Sobat Santap, mantap. Selamat datang di podcast kita hari ini yang bertemakan Lonoreso Jatilengo. Oke, lanjut lagi nih. Mau lanjut nggak Om? Makanan selanjutnya mau nyobain? Iya. Jalan-jalan lagi kita. Siap. Jalan-jalan lagi. Menu selanjutnya yang kali ini adalah rawon. Nah, jadi ada rawon khasnya juga Bojonegoro nih Om. Kita langsung coba juga ya. Rawonnya datang. Wah. Nah, ini sambil disajin rawonnya, kita kayaknya langsung invite lagi eksekutif chef kita, Chef Sinyo, biar bisa langsung mendeskripsikan bedanya rawon Bojonegoro sama kota-kota lainnya apa teman-teman. Karena tadi sudah dibilang ya, rawon kuahnya boleh sama hitam, tapi bumbunya ternyata berbeda-beda setiap kota, punya ciri khas. Monggo, Chef Sinyo. Nah, Chef, bisa dijelaskan nih Chef, perbedaannya apa sih Chef? Jadi baik. Jadi kalau rawon Bojonegoro itu memang tidak banyak aromatik di daun salam, kemudian daun jeruk juga sedikit. Terus kemudian untuk kunyit, kemudian untuk kemiri kita sangrai dulu semuanya. Jadi perbandingannya hampir imbang antara kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih itu, kemudian kluwaknya selain aroma juga rasanya pedes-pedes seperti itu. Nah, udah makin penasaran, monggo. Iya. Bisa sambil dicicipin ya Om? Sambil dijelasin sama Chef, bisa sambil langsung dicicipin. Biar nggak makin penasaran. Ya. Jadi Chef menceritakan di balik layar pembuatannya rawon Bojonegoro itu bagaimana. Sobat-sobat santapnya juga sambil langsung menyantap. Jadi memang rasanya light, nggak terlalu berat tapi kental seperti itu. Karena memang Bojonegoro banyak persawahan, banyak ini, jadi masakan yang berkuah itu lebih cocok. Lebih cocok di Bojonegoro yang berkuah, tapi ini kuahnya juga nggak light, agak lebih kental ya Chef ya. Biasanya juga di Bojonegoro ada lagi perbedaannya, kalau di Bojonegoro ada yang pakai kecap. Oh, maamnya pakai kecap. Ada kecap. Waktu memasak atau Waktu memasak. Oh, memasaknya. Atau pas lagi makannya, pas dihidanginya ya, dicampur kecap. Om Benen sudah duluan naruh sendoknya nih. Langsung angkat jempol. 1, 2 Om jempolnya. 2 jempolnya Sobat Santap. Karena apa nih jempolnya 2 angkat ini? Aromanya, walaupun dibilang kurang banyak bumbunya, Ingredientsnya ya. Tapi ternyata aromanya. Kalau aromanya semakin membuat lapar. Iya. Itu Saya aja di sini udah kecium kok Om. ya Gimana itu, sih? Tadi masaknya kita pakai bagian tulang sekengkel itu, jadi lemaknya bikin nambah aroma sedapnya, baunya muncul seperti itu. Iya, Namanya tulang sumsum. Ya, tulang sumsumnya. Betul. Om Mats, Betul. apa yang sedang dipandangi? Saya rasakan Gimana Mats? relatif lebih segar rasanya. Jadi dibanding rawon Lain. Jawa Timur lainnya, jadi malah terasa lebih segar gitu. Punya cerita baru kan? Ini yang dibilang, makanan enak itu pasti di belakangnya ada punya ceritanya masing-masing. Ini lebih seger ya, Lebih teman-teman seger. makin penasaran tuh. Come to Bojonegoro, iya nggak Om? Om Gigi? Saya lahir di Surabaya, Iya. suka rawon. Gigi? Ini lebih otentik karena akhir-akhir ini banyak rawon itu yang Rawon. ada rasa bumbu apa ya? Timur Tengahnya. Di blend. Ya ada campuran. Ada campuran ingredients nggak tahu lain apa. sehingga menimbulkan rasa-rasa Timur Tengah. Ya, Ya. kalau ini lebih otentik ke rawon yang dulu, Ya. zaman tahun 80. Oh, ke flashback langsung ya Om? Ya, jadi rawon Wow. otentik, rawon yang aku tahu. Nah, kan? Jadi kalau mau mengingat sesuatu itu nggak perlu menghayal, cukup nyobain suatu masakan di setiap daerah, langsung ke flashback ya Om ya. Nah, ini otentik, jadi terasa benar-benar otentik khasnya rawon. Nggak cuman hitam tapi rasanya aneh-aneh, ternyata ini yang paling otentik. Satu lagi Mas Haji. Siap, Om. Ini tumben-tumbennya rawon ada jeruk nipisnya.
Oh, Iya, betul. di serve-nya ada jeruk nipisnya. Betul. Iya. Betul. Iya. Itu salah satu memang ciri Oke. khas di Bojonegoro memang. Biasanya juga ada jeruannya Om yang digoreng itu juga ada. Oh, di mejanya benar-benar. Ada. Oh, di meja tuh udah ada serve, ada jeroannya banyak. Kalau yang seperti di daerah lain biasanya standarnya ada telur asin sama kerupuk udang Betul. sama juga. Eh, Malah tidak. tidak. Oh, di Bojonegoro. iya, iya. Kalau selama yang saya tahu di Bojonegoro itu setiap ada rawon pasti ada jeroan, ada sambal sama jeruk nipis Jeruk aja. Kalau nipis. mungkin kalau tambahan ya kalau telur asin. Oh, oke. Inilah lagi yang membedakan identitas suatu kota beda-beda masakannya. Ya, hitam warna boleh sama, sekali lagi rasanya sudah pasti berbeda. Makin penasaran? Memang itu tujuan saya bikin podcast, membuat kalian penasaran terus datang ke sini. Saya juga penasaran soalnya. Apa? Iya. Rawon sudah cukup? Ratingnya sekarang. Dring, 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 dring. Om Gigi, rawon Bojonegoro berapa nih Om? 9 dari 10. 9 saudara-saudara. Om Beno? Sempurna. Sempurna 10/10. Saya sama dengan Om Gigi 9 dari 10. Kanan kiri 9/10, yang di tengah 10/10. Jadi Ya. sudah bisa tahu tuh rasanya. Kalau udah nilainya begini, makin enak ya Om ya. Sip. Thank you banget Chef sudah menjelaskan perbedaannya, ingredients-nya. Ini lanjut nih Chef. Kita lanjut menu selanjutnya Chef. Siap. Menu selanjutnya ini sudah ada kuah-kuah juga. Wah. Kuah lagi, yaitu asam-asam daging. Oke, lanjut nih. Datang lagi menu selanjutnya. Wah. Ini kuah lagi kan Om? Langsung aja ya. Wah, udah gak sabar kayaknya nih. Lu ya teman-teman. Oh, Oma sudah nggak sabar. Boleh Om langsung cicipin, tembak langsung Om. Namanya perjalanan rasa kan boleh langsung. Ada yang langsung ditembak, ada yang dilirik dulu, ada yang dihirup dulu. Ya untuk mengenal rasanya nih macam-macam. Ada yang mau langsung dites, boleh. Apa Silakan tadi? dinikmati. Asam-asam. Daging. Asam-asam. Asam daging. Nah, ini ada kemiripan juga nggak kira-kira sama kota lain, asam-asam daging ini? Kalau pengalaman saya ini merasakan ini jadi kangen ibu mertua ini. Karena saya kalau pas ke Jogja Gitu. itu sering dibikinin asam-asam daging gini. Cuman bedanya kalau di ibu mertua saya pakai buncis. Pakai buncis Iya. asam-asam dagingnya. Pakai buncis. Daerah Jadi- Jogja ya Om ya? Iya. Daerah Jogja. Cuman itu Bercerita mungkin lagi. bukan ciri khas Jogja ya, cuman Iya. ciri khas ibu mertua saya Oh, aja. ciri khas Jadi ibu saya mertua. jadi kangen ibu mertua ini. Ini dia benar-benar ya, Sobat Santap. Benar-benar kita di sini tuh bisa menceritakan apapun, teringat sesuatu, flashback hanya dari sekedar makanan, ya. Bisa keinget tempat, bisa keinget seseorang, itu yang dibilang tadi ya. Orangnya kadang lupa, rasanya yang masih diingat. Om Beno, udah langsung selesai. Gimana ini? Habis tau Om Beno langsung. Jempol lagi, 1, 2. 2 lagi, luar biasa. Kata yang tepat luar biasa. Luar biasa, kata tepat berarti ya saya udah ngomongin. Nah ini hanya Om Gigi masih Meraba-raba. masih mengingat-ingat. Saya keinget apa ya makan ini ya? Keinget mertua, apa keinget anaknya mertua? Gimana? Ini. Om Gigi. Zaman kecil sering Iya. ibu itu sering masak sayur asem. Sayur asem. Ya, jadi ini rasanya seperti sayur asem bikinan ibu. Cuman ini ada pedesnya. Oke. Secara rasa enak, sedap. sedep. Enak, Nah, enak, ini nih. enak. Kata yang lama juga nih udah tadi denger ya. Sedep. Mantep langsung. Mantep. Mau langsung rating atau mau menceritakan ada lagi nih? Ada yang mau ditanya juga nggak? Mumpung chefnya juga masih ada nih. Ya mungkin bedanya dengan empal asem Cirebon, pernah merasakan nggak? Pernah. Iya kan? Iya. Betul. Kalau empal Cirebon, Iya. empal gentong. Iya, seperti empal itu. gentong. Oh, empal gentong. Empal gentong. Iya. Jadi
lebih cenderung memang aromatik banget karena banyak sekali yang apa namanya bumbu-bumbu seperti jinten juga, seperti ketumbar, daun jeruk juga sangat apa namanya pekat sekali karena memang daging dan jeruan di situ. Iya. Jadi untuk menghilangkan bau jeruan itu sendiri harus aromatik yang kuat. Aromatik yang Iya. Jadi biar nggak amis jeroannya itu, Iya. ditambahkan dengan aromatik yang kuat. Kalau di Betul. empal gentong itu ya. Empal gentong. Ya. Kalau di Bojonegoro itu memang ciri khasnya adalah pakai daun kedondong. Jadi dari Bojonegoro, Cepu, Blora, daerah Kardenan Itu yang memberi ini rasa asamnya. betul. Oh. Segarnya juga dapat, Hmm. asemnya juga dapat. Selain itu memang kita pakai asem, pakai Bimbing wuluh ini. betul. Bimbing wuluh, Jadi, iya. daun jeruk, daun kedondong itu untuk menguatkan, menyatukan rasa itu dan segarnya. Gitu. Iya. Ya, satu rahasia lagi, ada ternyata ingredientsnya daun kedondong. Kedondong. Iya. Gitu. Cek. Mana Bino? Ya, Ini kalau di daerah Bojonegoro ini masih sering terlihat apa sudah mulai langka? Kalau di tempat saya mulai langka. Yang Asam-asam masak- daging ini? Iya. Kalau di daerah saya di Malang itu yang memasak ini tuh rumahan, betul. rumahan. Jadi di tempat rumah makan itu udah mulai jarang ya? Tidak pernah saya temukan lagi. Malah di rumah-rumah masaknya ini yang Betul. seperti ini. Jadi di Bojonegoro, Gimana sih? Banyak Pak. Sebenarnya di tempat-tempat warung-warung itu banyak. Iya. Khasnya untuk asam-asam apa namanya daun kedondong ini. Dan kalau kita buat hajatan di Bojonegoro, itu menu wajibnya adalah asam-asam asam-asam kedondong ini. Oh, iya, Tetap iya. melestarikan budaya Iya, juga. iya, betul, betul. Masih ada banyak di Bojonegoro. Oke. Ya, jadi sobat santap, kalau di kota-kota kalian sudah jarang menemui asam-asam daging seperti yang Om Bina bilang, Bojonegoro dong. Iya. Ya nggak, Om? Banyak pasti ya. Asal jangan tiba-tiba berhenti di hajatannya orang terus makan. Nggak kenal nggak boleh ya, nggak kenal maka tak sayang dan nggak sayang nggak boleh makan. Ratingnya langsung nih, Om Gigi. 9 dari 10. 9 dari 10. Yang membuat 9 ini apa Om? Pedesnya, asemnya, segernya, atau kombinasi semua? Sedepnya. Sedepnya. Sedep. Luar biasa. Om Beno, Untuk yang kesekian kalinya 10 dari 10. 10 dari 10. Luar biasa. Gimana kalau ada nilai 10 dari 10 kita langsung pakai quotes kita Om? Mantap, 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 mantap. Mantap, 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 mantap. Oke, nilainya berapa Om? 10 per 10. Mantap, mantap. Nah, ya, udah pasti mantap pokoknya. Kalau udah ada gendangan gini, tandanya udah pasti mantap. Om Mats, gimana Om Mats? Saya 9 dari 10. 9 dari 10. Yang Kenapa ngebuat 9? Nggih. Kenapa tidak 10? Karena saya agak kepedesan. Oh, berarti Om Mas nggak terlalu suka pedes ya? Iya, bukan Oke. tidak suka sih sebenarnya, tidak kuat aja. Tidak kuat. Iya, iya, iya. Selera ya Om ya. Mm-mm. Pedas, manis, gurih itu selera. Tapi kalau rasanya enak atau enggaknya tetap otentik. Iya. Makanya tetap dapat nilai 9. Siap. Luar biasa. Bisa request ya chef ya kalau nggak mau pedes ya? Bisa. Kalau pesen di sini Ya. bisa. Bisa. Iya, iya. Ya. Mantap. Jadi yang nggak suka pedas tetap bisa request nggak pedes. Ya, tetap jadi nilainya bisa 10 per 10. Mantap, 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 mantap. Lanjut, kita jalan-jalan lagi. Siap. Mengelilingi rasa yang ada di Bojonegoro. Oke. Ini menu selanjutnya ya, perlontongan juga nih Om. Tadi udah lewatin lontong tahu, sekarang balik lagi ke lontong, yaitu lontong kikil sapi trucuk. Nah, Wih. trucuk ini nama daerah di Bojonegoro nih, Mas. Mantap. Ya, kita langsung serve aja. Monggo, langsung menu selanjutnya. Ikan patin, ikan lele. Cakep. Menunya apa ini, Le? Dawa sih jenenge. Menunya dawa. Lontong kikil sapi trucuk. Oh, Oke. lontong kikil sapi Kita trucuk. coba, kita coba. Trucuk. Silakan langsung dicicipin. Oh. Ini memang kelapanya diparut ya, model bukan santan ya. Nah, ketika ada pertanyaan maka muncullah satu orang ini. Siap, 1, 2, 3. Saya panggilkan kembali ini dia. Cering, ini dia chef kita. Chef, ada pertanyaan lagi nih chef. Monggo, Omat. Kelapanya itu memang diparut, bukan Ya. sebagai santan gitu ya. Bukan, jadi diparut untuk sambelnya. Jadi bumbunya bawang
putih, cabai rawit seperti itu Om. Kemudian ada kencur. Terus kemudian ada ini teknik memasak yang saya juga baru tahu gitu. Ternyata genteng-genteng itu dibakar, kemudian dicos kalau di sini nama apa ya? Ditempel. Iya, ditempelkan di kelapa parutnya itu. Jadi aromanya keluar gitu. Smoky gitu sih. Smoky-nya Iya. keluar ini. Jadi parutan kelapanya itu pakai genteng itu yang dipanaskan itu. Yang dibakar. Memanaskan gentengnya itu Oke. dibakar. Dibakar Kemudian dulu. dicoskan di kelapanya itu, bukan Oke. diparut. Bukan diparut. Diparut ini. Terjawab ya Om Mats. Iya. Kenapa ada sepuh itu? Ini versi pedes juga ya, makanan. Iya. Versi pedes. Itu Gurih ciri khasnya, pedes, iya. iya. Ciri Gurih khasnya pedes gurih. lagi, Kalau oh. Pedes gurih. Om Mats lebih milih makanan pedes atau omongan pedes? Wah, omongan pedes kayak tetangga nih ya. Om Beno kayaknya makannya tenang gitu nikmatin. Ini apa Om yang bisa dirasakan ini? Ini makanan baru ya buat saya. Baru. Gitu, iya. Pengalaman baru berarti ini Om. Betul. New Kalau experience. di daerah saya kan nggak pakai di sate gini. Sate. Oke. Tapi juga seperti ini juga nggak ada. Gitu. Jadi ini sepertinya benar-benar khas Bojonegoro. Betul. Jadi kalau misalkan ke Bojonegoro, kalau ini ada itu ada, ini kayaknya yang perlu didahulukan. Oke Karena ya. di tempat lain kayaknya nggak ada. Iya, betul. Otentiknya nih Om ya. Kalau tadi Otentiknya. ada punya kemiripan dengan kota tertentu, Betul. menu ini punya kemiripan dengan tempat lain. Kalau Benar. ini sebenarnya Sepertinya benar-benar otentik otentik ya. ini. Belum ada di kota lain. Ya, Belum pernah dengan lihat. pakai sitik tusuk satenya. Betul. Terus ada apa lagi ini? Kikilnya, serundengnya juga ini. Serundengnya itu yang tadi Iya. dibakar pakai genteng. Iya. Itu. Sebelah saya sudah habis saudara ya. Tanpa disadari cepat ini. Biasanya paling lama makanya ini cepat habisnya. Gimana Om Gigi? Enak, tapi ini pertama kali aku makan ini. Jadi nggak terlalu banyak bisa menilai sih. Yang jelas enak. Yang jelas Enak, gurih, bukan manis ya. Ini masakan gurih. Ya, enak. Nah, kalau dari tadi setiap makan ke flashback cerita masa lalu ya, sobat santap. Kalau kali ini Nggak ada ke masa flashback lalu. Masa lalu karena ini benar-benar new experience. Ya. Pengalaman baru. Mau yang baru juga datang lagi ke sini. Ya Kak Om. Ya. Makin penasaran kan? Baru menu keberapa ini? Baru menu ke-6 sudah makin penasaran. Oke, ini ada lagi yang bertanya ke chef tentang lontong kikil sapi trucuk. Penyajian. Cukup? Penyajian. Penyajiannya memang pakai daun begini. Betul. Jadi memang ciri khasnya di Bojonegoro itu Di ada pincuan yang gini ya? pincuk. Biasanya juga ada dari daun jati, Hmm. ada Iya, nasi buahan betul. dari daun jati. Khasnya Bojonegoro juga ya chef ya? Iya. Pohon jati itu ya. Daun jati. Ciri khas lagi. Gimana? Langsung ke rating kayaknya nih. Siap ya? Siap. Dari tadi dia di kanan kiri kita mulai dari tengah sekarang. Beno. 88. 88 ya? Om? 88 dari 8 dari 8. Kelebihan berarti. Ini 8 per 10 berarti ya? Iya. Nilainya 8. Luar biasa. Om Gigi? 9 dari 10. 9 dari 10. Pengalaman barunya Om Beno sama Om Gigi dapat nilai 8 dan 9. Kalau Om Mats? Saya agak kurang enak sama Om Gigi karena sama juga saya. Disamain lagi? 9 dari 10. Oh, 9 dari 10. Jadi saya sering sama ya. Mungkin sehati mungkin ya. Selain sehobi sehati ya? Iya. Meskipun dipisahkan dengan Om Beno, kita sebetulnya sehati gitu. Punya banyak kemiripan ya, punya banyak kesamaan nih ya. Selain hobinya, nilai juga sering sama. Ini boleh dihabiskan kan ya? Boleh dong. Masa mau dibungkus? Jalan-jalan pakai topi. Cakep. Pakai topi memanjat tebing. Cakep. Kalau tadi sudah sapi, sekarang kita ke kambing. Nah, ya. Ini saking menikmatinya, jadi Bingung ya? enggak konsen sama yang dibicarakan Pak Beno. Sobat Santap, mantap.